kita lanjutkan lagi dalam seri kuliah fisika dasar. Nah, kali ini pada video segmen kedua ini kita belajar mengenai kekekalan momentum. Sebelumnya pada video segmen 1 kita sudah belajar mengenai impuls, mengenai momentum. Nah, ini lanjutan daripada video segmen 1, kita akan belajar mengenai kekekalan momentum. Jadi peristiwa tumbukan itu merupakan contoh keadaan dengan momentum yang kekal. Jadi momentum yang kekal yang dimaksud di sini ketika terjadi interaksi antar benda itu hanya terjadi saat benda bertumbukan. Jadi interaksi antara benda itu terjadi ketika benda tersebut bertumbukan. Tidak ada gaya lain yang bekerja pada benda tersebut. Jadi ketika suatu benda, misalnya benda A gitu ya. Misalnya benda A benda ini bertumbukan, ini benda A dengan benda B. Bertumbukan. Terjadinya tumbukan benda A dengan benda B ini merupakan interaksi internal. Nah, interaksi ataupun tumbukan yang terjadi ini akan menghasilkan daripada momentum. Jadi, tumbukan yang terjadi pada benda tersebut akan menghasilkan momentum, di mana momentum ini bersifat kekal. Nah, sifat kekekalan momentum ini atau gaya interaksi ketika benda tersebut bertumbukan, ini akan memenuhi sifat aksi dan reaksi. Jadi gaya aksi yang diberikan benda A, misalnya ini saya sebut FAB gitu ya. Gaya aksi yang diberikan benda A, FA, ini FB gitu, di mana ini akan memenuhi sifat aksi reaksi. Jadi FA itu sama dengan min FB. Nah, selain tumbukan, peristiwa pecahnya inti pada reaksi inti. Jadi ini pada sistem elektron gitu ya. Di mana inti atom itu, jadi sebuah atom itu memiliki inti atom. Memiliki inti. Nah, di dalam inti ini ada elektron. Nah, pecahnya inti ini terjadi akibat gaya internal. Nah, gaya internal ini juga akan merupakan disebut sebagai kekekalan momentum. Jadi ketika terjadinya atau pecahnya inti pada reaksi inti, ini disebut sebagai gaya internal, aksi reaksi, atau berlakunya kekekalan momentum dalam hal ini. Nah, kita akan lihat bagaimana penggunaan daripada hukum Newton ketiga, yaitu aksi reaksi tersebut dalam sebuah benda, ketika benda tersebut bertumbukan. Nah, ini yang saya sebut tadi, ketika benda satu dengan massa 1 gitu bertumbukan terhadap benda 2 dengan massa 2. Jadi, gaya yang diberikan pada benda 1 itu kita sebut sebagai F12, yaitu gaya yang dihasilkan oleh benda 1 karena dipengaruhi oleh benda 2. Nah, sementara F21 itu merupakan gaya yang dihasilkan benda 2 karena dipengaruhi oleh benda 1. Oke? Nah, kecepatannya ketika mereka saling bertumbukan satu sama lain, tentu kecepatan 2 itu akan berlawanan arah dengan gaya F21. Jadi dia kecepatannya akan keluar, sementara M1 ini juga kecepatannya akan berarah keluar atau berlawanan arah dengan F21. Nah, kalau kita gunakan hukum Newton ketiga, di mana hukum Newton ketiga itu, hukum 3 Newton, itu menyatakan bahwa gaya aksi itu sama dengan min reaksi. Jadi kalau saya buatkan di sini berarti F12 gitu ya, itu sama dengan negatif F21. Nah, gaya ini, sekarang ini masih hukum 3 Newton. Kita gunakan hukum 2 Newton. Di mana hukum 2 Newton menyatakan bahwa gaya yang bekerja pada suatu benda itu sebanding dengan massa dan juga percepatan benda tersebut. Jadi kita bisa tuliskan M1 gitu ya, dikali A1. Oke, ini sama dengan negatif M2 dikali A2. Nah, saya sederhanakan, saya pindah ke sini ya, saya sederhanakan berarti M1 gitu, A1 percepatan 1 itu ditambah M2 A2.
Ini sama dengan 0. Ini saya pindah ke ruas sebelah kiri. Nah, selanjutnya, percepatan itu merupakan turunan kecepatan terhadap waktu. Nah, saya sederhanakan lagi. M1 dikali turunan kecepatan terhadap waktu. Oke? Plus M2 turunan kecepatan 2 terhadap waktu. Nah, ini sama dengan 0. Nah, jika suatu benda ini memiliki massa yang konstan, misalnya massanya itu M sama dengan konstan. Nah, bisa saya sederhanakan berarti integral D terhadap dt, gitu ya. D terhadap dt M1V1. Oke? Tambah turunan D terhadap dt, maaf tadi integral D terhadap turunan D terhadap dt M1V1 plus turunan D terhadap dt M2V2. Ini akan sama dengan 0. Dari hal ini, ketika kita sederhanakan lagi, berarti D per dt atau turunan terhadap dt, kita turunkan itu, jadi saya gabungkan M1V1 karena dia sama-sama diturunkan terhadap dt, plus M2V2. Ini sama dengan 0. Nah, apa yang kamu bisa lihat di sini? Di sini, M perkalian antara M dengan V itu disebut dengan momentum. Berarti kita bisa dapatkan atau kita bisa simpulkan M1V1 plus M2V2 itu sama dengan konstan. Nah, berarti dari hal ini kita bisa simpulkan bahwa jika gaya-gaya yang bekerja pada benda hanyalah gaya interaksi yang memenuhi hukum 3 Newton, maka momentum tersebut, momentum yang terjadi pada benda tersebut itu bersifat kekal. Atau momentum sistem tersebut adalah kekal. Karena dari sini kita dapatkan bahwa momentumnya itu adalah konstan untuk benda yang saling bertumbukan, di mana gaya-gaya yang bekerja ini merupakan hukum ketiga Newton yang memenuhi interaksi internal yang terjadi pada benda tersebut. Selanjutnya, selain gaya internal yang terjadi pada benda tersebut, jadi tadi itu kita sudah bahas hanya dipengaruhi gaya internal pada benda tersebut, yaitu gaya aksi dan reaksi. Sekarang, jika terdapat gaya eksternal pada sebuah sistem tersebut, jadi ada gaya eksternal yang diberikan. Ada yang di sini kita sebut F1 eksternal, untuk benda pada massa 2 itu kita sebut F2 eksternal. Nah, selain gaya aksi dan gaya reaksi yang terjadi, yaitu F12 dan F21, ada gaya eksternal juga pada setiap bendanya. Sehingga untuk menentukan kekekalan momentumnya pada sistem ini, kita harus menjumlahkan terlebih dahulu gaya yang berpengaruh pada benda satu. Jadi gaya yang berpengaruh pada benda satu ini, berarti pada benda satu, kita buat ya, pada benda satu apa-apa saja yang mempengaruhinya. Berarti ada gaya F1 eksternal gitu ya. Nah, selain itu apalagi yang mempengaruhinya? Gaya aksi reaksi F12 gitu ya. Nah, ini untuk benda satu. Nah, untuk benda 2, apalagi apa yang mempengaruhinya? Berarti F2 eksternal. Selain itu ada reaksi F21. Nah, ini yang mempengaruhi pada benda 2. Yang ini yang mempengaruhi pada benda 1. Jadi, kita harus menentukan gaya total pada benda tersebut. Nah, ketika kita lakukan kalkulasi ataupun perhitungan, kita sederhanakan, jumlah ataupun gaya total pada benda 1, itu saya sebut sebagai sigma F benda 1, itu berarti F1 eksternal, yang ini ya, F1 eksternal ditambah dengan F12, yang ini tadi. Nah, untuk benda 2, berarti F2 eksternal ditambah F21. Nah, F1 eksternal, kita kembali ke benda 1, F1 eksternal ditambah F12, ini merupakan
perubahan momentum terhadap waktu. Masih ingat gak pada pertemuan sebelumnya kita bahas F dikali delta T itu sama dengan delta P. Atau F gitu ya, dt itu sama dengan dP. Oke, masih ingat kan? Nah, berarti F di sini sama dengan turunan momentum terhadap waktu. Ini dulu kita pelajari dalam impuls pada video sebelumnya. Berarti gaya itu merupakan turunan momentum terhadap waktu. Nah, dari hal ini kita dapatkan gaya total yang bekerja pada benda satu itu merupakan turunan momentum satu terhadap waktu. Gaya total yang bekerja pada benda dua itu merupakan turunan daripada momentum dua terhadap waktu. Nah, sekarang kita jumlahkan turunan momentum 1 terhadap waktu, gitu ya. Oke, ditambah turunan momentum 2 terhadap waktu, ini akan sama dengan, gitu. Ini berarti ini ditambah ini, itu akan sama dengan F1 eksternal ditambah F2 eksternal. Sehingga dari hal ini kita bisa sederhanakan bahwa turunan daripada momentum total per waktu itu akan sama dengan sigma ataupun gaya total daripada gaya eksternal yang diberikan oleh sistem. Sehingga kita bisa simpulkan jika ada gaya eksternal, maka perubahan momentum total sistem tersebut akan sama dengan gaya eksternal yang bekerja pada benda tersebut. Kita lanjut ke contoh soal. Jadi pada contoh soal yang pertama itu mengenai gerbong kereta api. Jadi gerbong kereta api dengan massa, kita tulis dulu ya apa yang diketahui dan apa yang ditanya. Dengan massa itu sama dengan 10.000 kg, berarti 10 pangkat 4 kg. Dan bergerak dengan laju 24 meter per second. Gitu ya. Nah, bergerak dengan laju 24 meter per second. Gerbong kereta api tersebut menumbuk gerbong serupa yang sedang diam. Berarti gerbong yang pertama yang sedang berjalan kita sebut M1. Kecepatan yang pertama kita sebut sebagai V1. Nah, menumbuk gerbong yang serupa yang sedang diam. Berarti kita sebut sebagai M2 gitu ya. Karena di sini disampaikan bahwa gerbong kereta api yang pertama itu sama dengan gerbong yang ditumbuknya, menumbuk gerbong serupa yang sedang diam. Berarti yang ditumbuknya itu M2 itu sama dengan M1. Oke, akhirnya kedua gerbong tersambung dan bergerak bersama. Berapa laju gabungan dua gerbong tersebut? Jadi kalau kita gambarkan sistemnya itu seperti ini. Ini awal. Jadi sebuah gerbong kereta api, ini awal ya. Gerbong kereta api menumbuk dengan massa M sama dengan 10 pangkat 4 kg. Dengan laju, ini M1 saya sebut 1, MV1 itu sama dengan 24 meter per second. Ini 10 pangkat 4 ya. Nah, gerbong awal ini menumbuk gerbong serupa. Jadi ada di sini gerbong lagi yang kita sebut sebagai gerbong 2 dan dia menumbuk gerbong ini di mana ini M2 sama dengan M1 yang dalam keadaan diam, berarti V2 itu sama dengan 0. Dia menumbuk gerbong 2. Nah, itu awal, ini akhir. Nah, akhirnya kedua gerbong tersambung. Jadi kalau kita gambarkan ini gerbong 1, dia jadi tersambung di gerbong 2. Oke, mereka berdempetan. Yang ditanya di sini, berapa laju gabungan? Berarti dari sini kita dapatkan, dari akhir ini, berarti kita bisa hasilkan massa yang ada di sini merupakan M1 ditambah M2. Itu kita sebut sebagai M aksen. Nah, selanjutnya yang ditanya di sini adalah kecepatannya. Berapa laju gabungannya?
ketika kedua gerbong itu sudah bersatu. Berarti kita sebut sebagai V-aksen. Ini yang ditanya. Nah, sebelumnya pada hukum kekekalan momentum disampaikan bahwa momentum itu bersifat kekal, gitu ya. Momentum itu bersifat kekal ketika terjadi tumbukan. Berarti kita bisa gunakan penyelesaiannya. Berarti untuk keadaan awal, berarti M1 gitu, M1 V1 itu ditambah M2 V2 gitu ya. Berarti sama dengan M aksen V aksen. Ini keadaan awal, ini keadaan akhir. Oke. Jadi yang ini keadaan awal, ini keadaan akhir. Atau ini bisa saya sebut sebagai P gitu ya. Ini bisa saya sebut sebagai P aksen, momentum akhirnya. Nah, dari sini kita bisa hitung berarti 10 pangkat 4, V1-nya itu dikali 24, ditambah M2-nya itu sama dengan M1 berarti 10 pangkat 4, V2-nya, di sini V2-nya gerbongnya itu dalam keadaan diam berarti 0. Itu sama dengan M1-nya itu, M aksennya itu sama dengan M1 ditambah M2 berarti 10 pangkat 4 ditambah 10 pangkat 4 berarti 2 kali 10 pangkat 4 gitu ya. Dikali V aksen. V aksen ini yang mau dicari. Oke, ini 0 berarti 24 kali 10 pangkat 4. 24 kali 10 pangkat 4 sama dengan 2 kali 10 pangkat 4 dikali V aksen. Nah, ini bisa kita hilangkan. Berarti 24 bagi 2 itu sama dengan 12 meter per second. Ini sama dengan V aksen. Jadi, ketika gerbong kereta api tersebut sudah tersambung, maka kecepatannya menjadi 12 meter per second. Di awal kecepatannya itu 24 meter per second. Jadi di awal di sini kecepatan gerbong yang pertama ini 24 meter per second. Ketika dia sudah menumbuk gerbong yang kedua, maka akan dihasilkan kecepatannya menjadi 12 meter per second. Oke, yang selanjutnya kita kerjakan yang soal yang selanjutnya tentang senapan. Ini akan saya jelaskan lebih dulu, tapi nanti saya minta kamu yang mengerjakannya sendiri. Jadi sebuah senapan dengan massa 5 kg melepaskan peluru yang massanya 0,05 kg dengan laju 120 meter per second. Yang ditanya di sini berapa kecepatan ke belakang senapan tersebut. Jadi misalnya ini sebuah senapan. Awalnya sebuah senapan ini masih sama dengan pelurunya. Gitu ya. Tentu senapan, di dalam senapan tersebut ada peluru. Ini awalnya. Nah, selanjutnya pada akhirnya ketika senapan tersebut melepaskan peluru, gitu ya. Ketika senapan berarti senapannya di sini, pelurunya dilepaskan berarti pelurunya udah di sini. Jadi mereka tidak bergabung lagi. Ini kebalikan daripada gerbong tadi. Kalau tadi awalnya gerbongnya itu terpisah, mereka bergabung. Kalau ini awalnya peluru dengan senapan itu berada dalam satu sistem dan akhirnya senapan itu melepaskan peluru, gitu ya. Nah, dari sini sebuah senapan yang massa senapan ini 5 kg. Berarti massa senapan itu 5 kg. Melepaskan peluru yang massanya 0,05 kg. Ini massa peluru. 0,05 kg. Gitu ya. Dengan laju berarti laju peluru. V peluru itu sama dengan 120 meter per second. Berapakah kecepatan ke belakang senapan tersebut? Jadi yang ditanya di sini, kecepatan V aksen senapan. Gitu ya. Berapa kecepatan ke belakang senapan tersebut dengan massa senapan itu 5 kg. Massa peluru itu 0,05 kg. Volume kecepatan peluru itu 120 meter per second. Berapakah massa ke belakang? Jadi dari sini kita bisa cari ini awal, ini akhir. Itu ya, ini keadaan awalnya, ini keadaan akhir. Dalam penyelesaian soal mengenai momentum ataupun impuls, kamu harus bisa menentukan mana keadaan awalnya, mana keadaan akhirnya. Nah, kalau dari sini berarti keadaan awalnya senapan itu masih bergabung dengan peluru. Berarti massa senapan, gitu ya, ditambah dengan
massa peluru ini bergerak dengan kecepatan tertentu. Gitu ya, bergerak dengan V. Oke, ini sama dengan ketika kondisi akhir yang terjadi. Berarti massa senapan itu udah terpisah dengan peluru. Massa senapan dikali senapan. Ini ditambah massa peluru dikali kecepatan peluru. Nah, dari sini coba kamu cari tahu, kamu lakukan perhitungan pada bagian ini, berapa akhirnya didapatkan massa senapannya. Kalau kamu melakukan perhitungan dengan benar, maka akan dihasilkan massa senapan itu sama dengan negatif 6 per second. Oke, demikian untuk sesi kita pada hari ini. Terima kasih dan sampai ketemu pada sesi selanjutnya.